Sahabat pariwisata dan budaya, bersama ini kita mau kepo dengan maestro tari kita, Bapak Yoyo. Mari. Oke, selamat sore para sahabat budaya dan pariwisata Jawa Tengah. Bersama ini saya bersama dengan Mas Yoyo, dengan nama panggilan Mas Yoyo, nama panjangnya Yoyo Bambang Priyambodo. Beliau adalah maestro tari di Jawa Tengah yang mendirikan Sanggar Greget ya Mas? Nggih, Greget. Sanggar Greget. Untuk lebih jelasnya mungkin langsung ngomong aja Mas ya. Nggih. Siap. Mungkin aku pengen ngerti Mas. Mungkin diceritain dari awal berdiri sih. Ya. Mungkin dari tahun berapa nih. Nggih. Monggo. Jadi Sanggar Greget ini tuh Mas Adi. Nggih. Itu bermula kan kedua orang tua saya tuh membuat sanggar di Semarang. Di Semarang. Namanya Kusuma Budaya. Itu tahun 1972. Nah, terus perjalanan waktu beliau mungkin capek. Terus diberikan kepada putra-putranya untuk melanjutkan dengan nama Geget Wilang. Oh, nah, Geget itu, Wilang. Ya, Geget Wilang di tahun 1982. Ini putranya berapa saja ini? Putranya 7 ya. 7. Dibagi semua itu. Semua ya. Semua kok dilalah di senang kesenian semua. Oh. Kami dulu kan tinggal di Kusumawardhani. Oh iya Jalan Kusumawardhani. Yang pojokan itu sih. Ya, Jalan Pahlawan itu turun. Itu kemudian tahun 72 Kusuma Budaya, 82 menjadi Greget. Geget Wilang ya. Greget Wilang. Ya, saya paham itu. Geget Wilang, kemudian perjalanan waktu keluarga pindah, rumah, nikah, tinggal saya. Tinggal jenengan. Nah, tinggal saya. Tahun 1992 saya membuat Greget. Panjenengan sendiri? Ya, sendirian karena saudara sudah enggak? Sudah nikah, sudah pergi jauh-jauh ke Sumatera, Jakarta, Ternate gitu kan bisa. Solo akhirnya menjadi Greget. Sanggar Greget. Ya, Sanggar Greget. Nah, ini mewakili. Dimulai tahun berapa? 1992. 92. Ya, 92 itu kami karena mengikuti perjalanan pemerintah kan harus berakta notaris dan lain-lain. Akhirnya kita ya ngikut karena kegiatan-kegiatan itu harus berbadan hukum. Kami ngikut menjadi Greget. Bentuknya apa nih? Yayasan atau? Jadi kami punya yayasan, kami punya perkumpulan Sanggar Greget. Kami punya CV Greget, jadi event organizer nggih. Karena kebutuhan untuk menumpang kegiatan, misalkan ada pementasan, ada pertunjukan yang notabene-nya adalah ditangkap pemerintah. Selalu menggunakan namanya berbadan hukum. Kemudian Kumham, kemudian MPWP, kemudian izin perusahaan dan sebagainya, SIP dan sebagainya gitu itu harus. Namun di sisi lain kami punya kewajiban untuk melestarikan ini, tentu untuk anak-anak, utamanya anak-anak generasi milenial besok itu tidak mengenal tari piye lah. Makanya kami buka ini untuk berbagai kelompok kelas. Jadi sistemnya ada berapa aja kelompoknya? Sistemnya begini ya, jadi ada kelompok anak-anak. Itu usia dari TK, kelas TK usia kelas TK, SD sampai dengan nanti pertengahan SMP. Itu kelompok anak, kelompok anak. Di mana di dalam itu kita ada yang namanya kurikulum kader akademik seperti sekolah non formal. Karena kebetulan 3 tahun yang lalu kami menjadi LKP LPK. Ya, perjalanan karena beberapa kebutuhan harus menutup itu. Jadi kita harus punya itu. Jadi untuk anak-anak kecil kita wadai di sini, nanti mereka
punya kewajiban ujian tengah semester, ujian akhir semester, penyajian dan mengikuti apresiasi. Bedanya adalah kalau ujian tengah semester mereka selama 1 semester 6 bulan, itu 3 bulannya mereka harus mengikuti UTS, ujian tengah semesternya seperti apa, mereka menghafalkan tarinya. Setelah itu 2 bulan kemudian ujian akhir semester. Setelah kedua-duanya lulus mereka harus ikut penyajian. Penyajian itu pementasan dan gebyake kalau orang dulu. Dipentaskan namanya penyajian. Anak-anak siswa ini menggunakan kostum, rias, busana. Itu dari anak TK dan sebagainya. Itu tetap termasuk. Iya, karena mereka tiap kelas kan harus. Ya, pada akhirnya mereka semester sekitar 4 tahun itu mereka harus menyelesaikan dengan mengumpulkan tugas-tugas untuk anak-anak kecil ya. Untuk anak-anak itu kelas kelompok anak tugas, kemudian mereka ada wisuda di kami. Rutin setiap akhir tahun. Ini Desember nanti tanggal 15 kami ada wisuda siswa untuk kelompok anak. Nah, mereka berkewajiban untuk setiap 1 semester itu mengikuti apresiasi. Apresiasi itu bisa nonton, bisa ikut pertunjukan sendiri, ikut mengapre itu ya mengamati, menonton, kemudian mendiskusikan, kemudian mereka menyajikan, itu yang setelah kami lakukan. Nah, penyajian ini setiap tahunnya kami keliling, Mas. Jadi kalau tahun ini di Semarang, tahun kemarin berarti 6 bulan kemarin kami di Jogja, di Taman Budaya Jogja. Bulan kemarinnya di Taman Budaya Surakarta, di Denpasar Bali, di Taman Mini Jakarta, dan sebagainya kita keliling. Itu kenapa begitu? Karena edukasi ini kan budaya pariwisata. Jadi di samping mereka belajar menari, belajar karawitan gamelan, menikmati kesenian, tentu ini sebagai wisata edukasi. Nah, salah satu wisata edukasinya, salah satunya edukasinya adalah atraksi berbasis budaya. Untuk siswa sendiri sekarang ada berapa, Mas? Siswa? Kalau perangkatan paling indah di sini ini ya sekitar 200-an ya. Siswa dia ada banyak, 2 kan, kelompok anak dan dewasa. Mereka nanti anak-anak ini 4 tahun mereka wisuda. Setelah mereka wisuda terserah mau ikut ke dewasa atau enggak. Loh, 4 tahun berarti pendidikan ini? 4 tahun. Untuk anak-anak juga 4 tahun? Anak-anak 4 tahun sama. Wih. Dewasa sama. Wih, jadi menari tidak bisa setahun 2 tahun bisa menari nonsen, tidak bisa. Menari itu sekarang kita begini. Ini tidak cukup 1 bulan loh. Pak teman-teman kok nari begini, nonsen 1 bulan bisa. Ini tidak bisa 1 bulan. Tiap hari pun begini mesti salah. Itulah tari tradisi. Ini gagahan alusan saya. Loh, ini kalau di sekolah kesenian kan paling tidak 1 semester. Nggak gampang ya? Ya, belajar menari tidak gampang tadi segini. Ini tanya orang, wah nonton gampang iso nonsen. Itu prakteknya ya tidak bisa. Nah, makanya kita mencoba mencari bagaimana anak-anak muda sekarang. Makanya ada jurusan yang dewasa. Itu dari tengah-tengah SMP kelas 3 atau SMA, kuliah dan sebagainya. Masuk di sini jurusan dewasa. Jurusan tari kelas dewasa. Sama, mereka juga ada UTS, UAS, ada apresiasi. Ya bedanya kalau yang dewasa mereka harus menulis semacam deskripsi tari, karyanya, nulis. Kita menciptakan gitu ya, tarian atau gimana? Menciptakan bisa, karya bisa, menyajikan yang sudah ada bisa, yang jelas dia harus menulis. Dengan penelitian kecil lah, tidak seperti kuliah. Ada penelitian kecil, mereka harus menulis karya, tulisnya dalam bentuk deskripsinya. Ya sama, latar belakang, metodenya, penelitiannya apa yang ditulis, karya-karya saya atau karya sendiri atau apa bagaimana beritanya di sana, di situ. Nah, ada materi-materi di samping tadi ada karawitan Jawa, kemudian rias busana. Untuk karawitan sama tari itu satu diajari semua atau? Diajari semua karena sesuai semester nggih Mas nanti. Semester ini dia dapat karawitan, semester besok rias busana, semester besok tari gaya mana? Gaya Surakarta, gaya Yogyakarta, gaya Nusantara itu ada Bali, Sumatera pun terpecah menjadi beberapa bagian, berapa beda. Nanti Riau, kemudian Padang Panjang berbeda, terus tari Bali atau Kalimantannya itu kita ada. Jadi di dewasa itu ada berbagai macam materi tari. Di samping tradisi juga tari-tari kreasi termasuk Jeven, Caca, Balet. Itu ada juga? Mereka dapat materi itu. Nah,
Jadi tidak hanya cuma Jawa ya, nah, jadi mereka bisa tari apapun ya. Ranta, bisa Bali, Oh, bisa ranta Rio, bisa piring, bisa macam-macam gitu. Jadi berbagai macam tarian, termasuk tari-tari yang kita pelajari, tari-tari luar. Termasuk bagaimana hip hop, bagaimana balet, dasar-dasar balet, segala macam segala tari. macam, ya. Termasuk mereka menyusun. Nah ini yang membedakan dengan kelompok anak. Bedanya lagi bahwa jurusan dewasa kami punya MOU dengan ISI Surakarta. ISI Surakarta, kemudian Denpasar Bali, kemudian Padang Panjang, Jogja. Artinya bahwa lulusan sini kalau mau terus nah tinggal skripsi itu berarti skripsi atau karya. Karena kan di sini kan D4. D3 D4. Silahkan kalau mau teruskan ya sudah nulis ya selesai. Oh gitu ya. Ya, ini terbaru MOU kami dengan UGRIS. UGRIS. UGRIS ini juga baru, MOU-nya baru, artinya kita mengajar mereka ke sini, kita juga bisa juga memasukkan siswa dengan kriteria khusus gitu. Jadi kita ada jaringan ISI Yogyakarta, ISI Surakarta utamanya itu kami sudah mulai berjalan lama dan mahasiswa sana juga belajar di sini. Sebaliknya, apalagi ini kurikulum merdeka. Oh ya. Nah ini saling menumpuk. Makanya banyak sekali kunjungan-kunjungan dari berbagai universitas ke sini, baik dalam negeri maupun luar kan. Mereka latihan di sini. Nah ini yang membedakan. Jadi Sanggar ini di samping menjadi edukasi mereka latihan menari, karawitan, kesenian, belajar mengenal wayang. Itu kami juga sebagai ini atraksi wisata berbasis budaya. Jadi mereka ke sini berwisata toh. Oh iya. Berwisata nonton kesenian lah. Ini kaitannya. Tapi juga sering ada pagelaran gitu enggak? Oh sering. Kemarin ada pameran lukisan Mas Gunawan pameran di sini. Mas Gun. Oh iya. Mas Gun Seni Rupa itu pameran di sini 3 hari. Hari pertama mereka pameran melukis, kami ada pertunjukan di sini. Di sini ada kelir wayang kulit, kami ada petian kulit dan wayang orang di sini, sedikit tarian gitu. Terus penonton terlibat, Pak Gun melukis kanan kiri, atas lantai 3 ini kita setting untuk pelukisan. Kemudian kami punya acara yang 3 bulanan di sini untuk dialog tari. Artinya bahwa siapapun boleh nari di sini. Terus kita dialogkan bersama, konsepnya seperti apa, karyanya piye, latar belakangnya piye, secara kesenimanan dia bagaimana, secara akademis seperti apa, nanti diapresiasi teman-teman murid-murid sini dan teman-teman banyak sih dari berbagai perguruan tinggi ke sini yang sempat sih nonton. Kita berhenti kan karena corona kemarin. Corona mandek, ini kita mulai lagi. Itu berbayar enggak? Tidak. Sementara ini kita enggak pernah berbayar. Ya sudah kita semacam itu. Mungkin ke depan kalau memang sudah standarnya ini ya mungkin bisa berbayar, mungkin. Tapi selama ini kami belum. Jadi mereka ke sini nonton pertunjukan adalah bagian wisata. Kalau mereka mau tertarik belajar ya sudah belajar. Ada yang model datang ikut menari sebentar, itu berbayar juga ada. Yang berbayar ada ya. Dan ini turis kan mulai berjalan lagi. Turis-turis untuk kapal ini kan mulai berjalan. Kapal turisme ini mulai berjalan. Nah, biasanya kami bekerja sama dengan biro, ada di sini untuk nonton pertunjukan kecil di sini. Ya, ada di sini ada Romo, Sinto, Kijang, Ramayana kecil gitu ya. Ada Ramayana kecil, mereka nonton sambil menikmati koktail gitu, makanan kecil, foto-foto selesai. Itu paket kami dengan biro perjalanan. 250.000 satu orang. Ya, orang 150, kami nyepai koktail sekedar jajanan sama minum-minumnya ya teh, kopi, jahe itu berapa gitu. Jam itu? Durasinya ya 1 jam maksimal. 1 jam. Itu 3 kali 4 kali mereka datang. Pulang nanti istirahat setengah menit atau setengah jam, datang lagi gitu. Kita main lagi. Itu yang sudah terjadi. Tapi sekarang ini berhenti dulu karena kan corona kemarin. Nah ini akan mulai dengan kunjungan yang dalam negeri dulu. Besok kebetulan ada kunjungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Besok itu ada ke sini. Nah mereka juga edukasi dari Sampokong, Mentalamat ke sini. Nah perbedaannya di sini ada keseniannya. Jadi wisatanya ada wisata budaya ya. Budaya. Sementara itu, Mas Andi mungkin. Ini kalau saya kembali lagi tadi tentang pendidikan. Saya ngajari siapa Mas? Berapa orang Mas? Jadi gini, di Greget itu kan meluluskan siswa.
Siswa setelah 4 tahun mereka sudah lulus. Nah berarti mereka pilihan mau melanjutkan mengajar di sini, boleh, atau mendirikan sendiri dan juga mengajar dengan kerjasama dengan kita. jadi Atau alumni ya? Atau mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi artinya begini, banyak teman-teman kita contoh Sanggar Satria Wonosobo. Nah, Sanggar Satria Wonosobo itu kan lulusan di sini Mas Paket itu. Setelah dia lulus, dia pulang ke Wonosobo mendirikan sanggar, namanya Sanggar Satria Jalan. Pola pendidikan sama seperti ini. Nanti ketika akhir ujian gitu, kita ke sana menguji, kadang juga dibawa ke sini. Ada lagi yang di Kabupaten Magelang, itu Sanggar Kinoro Kinari. Kinara Kinari itu di Kabupaten Magelang di Borobudur. Eko Sunyoto itu sama, mereka lulusan sini. Pulang di sana mendirikan sanggar. Nah, sistemnya sama, kita ke sana nguji, nanti mereka ke sini bawa ke sini. Kemudian di Kabupaten Boyolali, Nokoprodo itu sama. Boyolalinya di Cempogo, di desa Pelosok. Kemudian di Kabupaten Batang. Kabupaten Batang ini kami ke sana Mas Andi. Jadi kami ke sana tiap 2 bulan sekali. Pesertanya adalah wakil dari 9 kecamatan. Mereka mengirimkan pewakilnya latihan. Pertama kemarin di Limpung. Februari Maret itu ya. Pindah lagi kemarin kita di Subah. 2 bulan lagi kemarin di Gringsing. 2 bulan lagi nanti di sini itu mereka diuji besok tanggal 5 November. Uji kompetensi istilahnya ya. Ujian lah UAS tadi. Ada UAS. Nah, pengujinya dari mana? Dari isi, dari seniman-seniman, dari tentu dari perguruan tinggi, bisa di UNES, bisa dari isi, bisa dari UGM, dari manapun mereka akan. Itu. Saya dengar itu dulu sering keluar negeri itu, itu program program itu diambil dari anak-anak atau ambil dari beberapa? Kalau kita dari sini, dari Sanggar ini, jadi Sanggar ini kan bergiliran. Saya bercerita apresiasi tadi. Di salah satu apresiasi adalah mengikuti pergelaran di luar negeri. Misalkan kami kan punya jadwal di Singapura, di Chingay Parade Singapura. Itu di lapangan lapangan mobil, balap mobil itu digunakan untuk pertunjukan tarian parade. Itu kami bergilir di sini. Tahun ini kelompok ini, kelas ini, tahun besok kelas ini, terus kita bergilir. Jadi semuanya mendapatkan kesempatan. Kita punya mata fair di Malaysia. Kita juga bergilir anak-anak sini untuk menari di sana. Yang diajak itu yang senior-senior tentunya ya? Ya tidak yang mesti sudah. Artinya bergilir itu ya di giliran senior campur sama bawahnya. Jadi kita selalu begini Mandi. Jadi semester 4 atau 6 gitu ya, atau kelas D, C, B gitu ya. Itu selalu kita campur dengan yang di bawahnya. Artinya bahwa ini sebagai regenerasi, ini sudah selesai, ini akan muncul. Terus di bawahnya akan ikut. Kalau ada pementasan sama. Dioplos gitu ya? Dioplos. Kan ketika di Mas Andi ada acara penganugerahan pariwisata gitu ya. Itu misalnya penarinya 4, itu yang 2 pasti di bawah kelasnya. Yang 2 senior. Nanti ini turun, ini muncul bawahnya lagi. Kalau 4, kalau 6 ya sama 3-3. Atau minimal 70-40% lah. Artinya selalu begitu. Karena untuk apa? Untuk regenerasi berikutnya. Kami selalu begitu. Itu yang terjadi. Jadi kalau di luar negeri itu juga kami diundang. Saya mengajar dan pertunjukan. Ada yang memang duta seni negara Indonesia atau Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah lama, pariwisatanya lama tidak mengikuti kegiatan di luar sejak sebelum corona sampai dengan corona ini mulai belum bergeliat lagi. Terus untuk pribadi panjenengan berapa putranya, Mas Dina? Saya 3. Yang pertama sekarang semester 3 S2 di ISI Surakarta. Jurusan tari. Ya, mumpung mau sekolah. Cewek atau? Cewek, namanya Sanggita Anjali. Yang sekarang sudah mulai karya-karya tari. Dan sudah 3 tahun ini memegang ini manajemennya greget. Secara akte notaris sudah namanya Sanggita Anjali yang sebagai ketuanya. Ketuanya namanya sekarang Perkumpulan Sanggar Greget Notarisnya itu.
Perguruan Sanggar Greget, yang megang sekarang Sanggita Anjali itu, Anjali. Yang nomor 2? Nomor 2 karena Dian Mahendra. Itu sekarang kuliah semester 1 di ISI Surakarta. ISI mana? Jurusan tari. Itu ya, mewaris bapak. Jadi 5 tahun kemudian lahir anak ketiga, kan 5 tahun. Iya. Ketiga ini SMP kelas 1. Di SMP Negeri 1 Semarang. Itu ya mau nari kok, nari kalau kita. Ya darah seni ini bapaknya ngalir kabeh. Nggih. Terus ke depan Mas Yok, Nggih. apa yang ada angan-angan apa atau keinginan apa ini untuk Sanggar Greget? Nggih. Yang pertama mungkin saya matur untuk Sanggar Greget, mungkin teman-teman sudah berjalan kegiatan regenerasinya jalan. Siswa-siswa jalan. Nah, itu terima kasih pada orang tua siswa ya. Oh iya. Ya, orang tua siswa ini kan ngeterke, ngeragati karena anaknya kan apa urunan ya, namanya mandiri kan ya urunan. Mah pentas urunan undang perias kan nyangoni ya. Iya pasti. Nah, itu urunan. Itu pertama orang tua siswa. Kemudian justru malah kami berharapnya dengan pemerintah ya. Satu mungkin yang membidangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini penting. Karena sekarang Kota Semarang itu adalah kebudayaan berdiri dengan pariwisata. Maka kalau di pendidikan paling tidak ada edukasi untuk anak-anak di sekolah. Itu ada pelajaran kesenian, tradisi. Kalau dulu zaman di tahun 80, 90-an itu, tari ini masuk di kelas, bukan kulikuler. Masuk pelajaran tari. Itu pernah terjadi seperti itu bisa terjadi semacam itu. Dan anak-anak bisa mempelajari bagaimana toh menari itu sebenarnya. Bagaimana mengembalikan budi pekerti lewat sebuah proses kesenian tari. Setuju. Ya. Dan itu sehat kok. Nari ini kan ini jantung ya kalau begini tiap hari sepeng 10 jantungnya resik. Iya, ini paru-paru. Sebenarnya kan iya, sebenarnya ini kan semuanya kan ya gerak-gerak tari itu sebenarnya kan sama, gerak-gerak tai chi itu sama kok. Sama India sama. Itu Sasanjukta, India itu semuanya gerak-gerak yang notabene kesehatan. Jadi kalau bisa itu diadopsi menjadi sebuah materi bahwa menari gerak itu adalah sehat, menari itu sehat. Maka saya akan titip gitu kepada Dinas Pendidikan ke depan mungkin akan menjadi bagian kegiatan kurikulum ya. Kurikulum artinya bahwa NKRI ini mereka merasa memiliki. Saya memiliki kesenian. Kita menjual apa Indonesia? Kalau tidak menjual seni budaya kan ngoten. Itu satu. Yang kedua dinas yang membidangi tentu di kebudayaan. Nah ini bagaimana ngopeni sanggar-sanggar kecil, sanggar-sanggar besar maupun kecil semuanya diberikan wadah untuk pentas bulanan. Sanggar A pentas bulan A Januari misalkan, nanti Januari 3 sanggar, Februari 3 sanggar, terus 3 atau 4 sanggar bergantian bergiliran dengan difasilitasi tempatnya tentu sudah ikut dengan lighting dan sound system ya tentunya. Nah syukur mereka membiayai bagaimana konsumsinya, bagaimana rias busananya. Ini kan gedung sudah jadi nih, Taman Budaya Raden Saleh, gedung baru. Nah kapan nih sanggar-sanggar bisa difasilitasi untuk tampil di sana? Kan belum. Nah kembali ke tahun dulu, 80-an 90 itu yang namanya Wisma Pancasila itu semua pun sanggar untuk mengisi bebas tampil dan pemerintah memfasilitasi semua. Angka di tahun itu 2.500.000 untuk per kelompok yang akan tari. Tari tampil, lawak tampil, seni rupa tampil. Kalau tahun ini kan mestinya bisa lebih. Ya. Artinya kan zaman kan semakin mata uang juga begitu. Nah, artinya lepas dari itu artinya bahwa pemerintah memfasilitasi nggih. Ya. Fasilitasi pementasan yang pertama itu, yang kedua ya pembinaan ini sangat dibina. Ya. Ada workshop, ada dialog, ada ini kan sementara ini kan ya anak tiri ya berdiri sendiri. Iya. Dibanding dengan olahraga misalkan. Ini kan sangat anak tiri ya. Festival-festival internasional, festival tari internasional itu sangat jauh dengan festival olahraga. Ngegolke kuwi berapa hadiah ya. Paling kalau Indonesia juara sebagai koreografer terbaik, penari terbaik. 2018 saya akan menerima maestro dari UNESCO di Maroko. Gitu di sekolah Amasing, Akademi de Amasing, Royal de Amasing Royal Maroko. Itu sekolah keseniannya kita di Indonesia. ISI misalnya. Itu menerima penghargaan dari UNESCO sebagai koreografer, sebagai maestro bidang seni pertunjukan. Itu di 2018.
Saya pulang 2019 ketika di Praha, di Ceko. Sama kan? Mereka menghargai dan kita dibanggakan. Indonesia apa sekarang Indonesia? Kan ngono, kembali ke maestro kita keroncong Mas Pak Gesang. Itu setelah menerima dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika, baru Indonesia memberi penghargaan. Sudah telat. Setelah telat. Menghargai wong liya. Sekarang kan kita festival-festival kemarin saja. Anak saya dan anak-anak Sangga dan teman-teman ini kan ke Dubai. Ke Dubai bersama dengan Pak Jokowi. Itu misi kesenian yang notabene-nya adalah internasional. Penghargaannya ya tidak ada apa-apanya dengan olahraga. Sama sekali di bawah standar. Ya gue jajan tok ya gitu itu. Ya, bukan berarti apa-apa, artinya kita terima kasih bahwa kesenian sudah mulai melalang buana kembali. Tetapi bagaimana penghargaan itu dinas terutama dari kecil dulu lah. Kota Semarang sih menghargai tidak seniman ini. Ada ruang pentas tidak. Taman Indonesia Kaya itu adalah Jarum. Bukan pemerintah kita, itu pihak swasta. Raja Wali juga swasta. Nah mana? Nah sekarang ini Raden Saleh sudah ada, oke, gedung baru, bagus. Kapan seniman di dalam kota sebagai pelaku bukan penonton nih? Ini kan masih penonton nih saat ini. Petugas-petugas ini kan penonton. Nah ini cerita saja harapan, gitu. Maka harapan kami sinergi kerjasama. Teman-teman wartawan sudah kerjasama dengan seniman, ya, media sudah, semua sudah. Termasuk ini kan sudah terjadi kerjasama jalin tanpa apa-apa. Artinya kita kan saling mengisi, menghargai, ya teman-teman media apapun lah yang sudah terus berjalan rapi. Kembali ke pemerintah. Yang saya sanggar kecil ini sama sekali tidak bisa bergerak. Sanggar, kemudian kampung-kampung. Kami ada kegiatan di kampung loh Mas. Jadi kami di kampung itu Kampung Pelangi, kami ke sana 3 hari latihan dengan mereka anak-anak kampung di sana latihan menari yang notabene mereka tidak kenal kesenian apa. Belajar menari lucu-lucu tidak apa-apa dari itu. Kemudian kami dibantu itu untungnya pemerintah Kota Semarang mau bantu ya Dinas Kebudayaan yuk konsumsi. Kami di Kampung Laut, di Kampung Melayu. Kampung Melayu kami berjalan ini. Jalan kami mengedukasi mereka bagaimana toh kearifan lokal setempat menjadi sebuah pertunjukan. Bagaimana kunjungan wisata ke sana kan sebelahan dengan Kota Lama. Nah kalau ada pengunjung Kota Lama singgah di Kampung Melayu, digantikan tarian Kampung Melayu. Nah kemarin sudah kami susun menjadi Manggar Kampung Melayu. Sudah kami pertunjukan, sudah di YouTube sudah keluar ya. Artinya seperti itu. Itu tuh harapan Mas. Harapan artinya bersama-sama nggih. Pemerintah harus hadir. Kemudian teman-teman media ini sudah mendukung untuk mempublikasikan tanpa dipublikasikan nonsen lah. Anak sekarang nggak ngerti tarian ki opo kan gitu. Apapun lah lewat media koran, media YouTube, lewat Instagram, lewat apapun mesti itu tuh harus itu penting. Gitu. Terima kasih. Ini penjelasannya cukup panjang. Tapi sangat menarik. Karena durasi kita nggak terlalu lama, Mas. Tapi apa yang panjenengan tadi sampaikan, saya kira sudah komplit. Ya nanti jawaban dari panjenengan pemerintah ini bagaimana, gitu. Demikian pertemuan dan wawancara kita secara eksklusif dengan maestro tari kita, Bapak Yoyo. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.